1, 2. Oke, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, gimana nih kabar kalian pada pagi ini? Saya harap kabar para pemirsa, para hadirin viewers yang di sini pada sehat-sehat selalu. Begitu. Di sini saya dari kelompok 10 mewakili dari kelompok 10 dari kelas Psikologi Kognitif 13 F2 akan membawakan sebagai moderator membawakan materi mengenai sensasi dan persepsi. Di sini dengan saya Diatona sebagai moderator, dan di sini sudah tertulis dari kelompok anggota kami dari kelompok 10, yaitu ada Mbak Yuriska Bikita Rogi, kemudian Mbak Betaria Jenita Kembang, kemudian Mbak Fitria Wulansari, dan yang keempat Mbak Kenaya Shiva, dan yang kelima saya sendiri Diatona, dan yang ketujuh, yang keenam nih ya, gitu. Yang keenamnya ada Mbak Andriani, dan yang ke-7 ada Mbak Desti Sila Ave Marweni, dan yang ke-8 ada Mbak Anissa Yuli Kairia. Begitu. Baik, untuk materi pertama nih, materi awal ini akan disampaikan oleh Mbak Yuri, yaitu materi from sensation to perception. Silakan nih Mbak Yuri, silakan disampaikan materinya. Gitu. Selamat menyaksikan materinya. Sekian. Baik. Ya, baiklah. Yang pertama kita bahas tentang from sensation to perception. Ya, dijelaskan ini cahaya berfokus pada retina di mana energi cahaya elektromagnetik berada transfusi, yaitu mengkonvertifikasi menjadi impuls elektrokimia saraf. Penglihatan paling akut di fovea yaitu daerah kecil yang tipis di retina, ukurannya seperti kepala pin. Nah, selanjutnya ada dua jenis fotoreseptor, yaitu ada sel batang dan sel kerucut. Nah, selanjutnya dijelaskan nih tentang lensa setiap mata secara alami membalikkan gambar di dunia secara proyek gambar ke retina. Dengan cara ini, pesan yang dikirim ke otak Anda secara harfiah terbalik dan terbalik. Setelah melalui kiasma optik, sekitar 90% sel ganglion kemudian pergi ke nucleus geniculi latera dari talamus. Nah, selanjutnya dari talamus, neuron membawa informasi ke korteks visual utama atau yang disebut dengan V1 atau striate cortex dalam kaping occipital otak. Korteks visual berisi beberapa area pemrosesan. Setiap area menangani berbagai jenis informasi visual yang berhubungan dengan intensitas, kualitas, termasuk warna, lokasi, kedalaman, pola, dan bentuk. Nah, untuk materi selanjutnya akan dibawakan oleh Mbak Adrian. Iya. Adrian ya. Ya. Mbak Dia, ya. Akan saya bawakan untuk materi selanjutnya, yaitu bagaimana sistem visual kami bekerja. Ya, pasti dari sistem sensasi dan persepsi ini itu tidak jauh dari visual, yaitu tentang mata, gitu, visual, penglihatan. Kondisi penglihatan ini ada mengenai keberadaan cahaya. Cahaya sendiri adalah radiasi elektromagnetik yang dapat dijelaskan dalam hal panjang gelombang. Manusia ini hanya dapat melihat kisaran kecil dari panjang gelombang yang ada, yaitu 380 sampai 750 nanometer. Nah, bagaimana sih prosesnya? Yaitu yang pertama dimulai ketika terang melewati penutup mata yang melindungi. Nah, penutup mata yang melindungi ini, kornea, adalah skubah jernih yang melindungi mata. Disebut juga dengan kornea nih. Kemudian sang cahaya melewati pupil, lubang ke pusat iris. Ini berlanjut melalui lensa kristal dan humor vitreous. The humor vitreous adalah gelar seperti substansi yang membentuk mayoritas mata. Akhirnya cahaya berfokus pada retina, di mana energi cahaya elektromagnetik nih berada di transfusi, yaitu mengkonversifikasi menjadi impuls elektrokimia saraf.
Penglihatan paling akut di fovea ini itu daerah kecil yang tipis di retina. Ukurannya tuh sekepala pin gitu. Kepala pin gitu. Ketika Anda melihat lurus pada sebuah objek ini, mata Anda akan berotasi sehingga gambarnya langsung ke fovea. Unsur-unsur kimia yang bereaksi terhadap cahaya dan mengubah elektromagnetik fisik energi menjadi impuls saraf elektrokimia yang dapat dipahami oleh otak. Ini, sang batang adalah fotoreseptor yang panjang dan tipis. Oke, next. Oke, yang membentuk otak ini membentuk kliasma optik. Nah, setelah melalui kiasma optik ini, sekitar 90% nih sel galion kemudian pergi ke nukleus genius lateral dari talamus. Nah, dari talamus ini neuron membawa informasi ke korteks visual utama atau V1 atau striated cortex. Ada dalam kuping occipital otak. Nah, di dalam otak sendiri itu ada 2 jalur persepsi. Persepsi apa, ada di mana pendekatan. Yang pertama, yang peneliti setuju ini ada 2 jalur visual otak. Yang pertama tuh jalur dorsal dan yang kedua jalur ventral. Jalur dorsal ini disebut ini yang bertanggung jawab, ini mengolah lokasi dan informasi gerak. Kemudian untuk ventral ini bertanggung jawab untuk mengolah warna, bentuk, identitas, rangsangan visual. Begitu. Nah, sebagian besar penelitian ini tuh sama penelitian entah dari mana juga itu dilakukan dengan monyet. Secara khusus, kelompok monyet ini akan di lesi lobus frontal dapat menunjukkan di mana benda-benda itu berada, tetapi tampaknya tidak dapat mengenali benda apa itu. Begitu. Next, oke. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Andri. Oke, selanjutnya itu pendekatan persepsi bagaimana kita memahami apa yang kita lihat. Nah, sekarang setelah kita tahu bagaimana rangsangan cahaya yang masuk ke mata, kita yang kemudian diproses dan diarahkan ke otak. Pertanyaannya masih tersisa tentang bagaimana kita benar-benar merasakan apa yang kita lihat. Teori-teori ini kemudian bekerja dengan mempertimbangkan data sensorik, seperti stimulus perseptual, pendekatan top-down dan bottom-up telah diterapkan pada hampir setiap aspek kognisi. Pendekatan bottom-up dan top-down biasanya disajikan sebagai oposisi satu sama lain, tetapi sampai batas tertentu. Mereka berurusan dengan aspek yang berbeda dari fenomena yang sama. Pada akhirnya, teori persepsi yang lengkap perlu mencakup proses bottom-up dan top-down. Nah, untuk teori dari bawah ke atas terdiri atas 4 teori. Yang pertama itu ada persepsi langsung, kemudian teori template, teori pencocokan fitur, dan teori pengakuan oleh komponen. Nah, untuk teori top-down-nya itu dalam persepsi konstruktif yang mempersepsikan membangun atau yang membangun ini disebut dengan membangun pemahaman kognitif atau persepsi dari suatu stimulus. Konsep yang mempersepsikan dan proses kognitifnya mempengaruhi apa yang dia lihat. Persepsi menggunakan informasi sensorik sebagai dasar struktur, tetapi juga menggunakan sumber informasi lain untuk membangun persepsi. Sudut pandang ini dikenal sebagai persepsi cerdas karena menyatakan bahwa pemikiran tingkat tinggi memainkan peran penting dalam persepsi. Ini juga menekankan peran belajar dalam persepsi. Menurut konstruktivis, selama persepsi kita dengan cepat membentuk dan menguji berbagai hipotesis tentang persepsi, persepsi didasarkan pada hal-hal berikut, yaitu apa yang kita rasakan, apa yang kita ketahui, dan apa yang dapat kita simpulkan. Nah, bagaimana teori bottom up dan teori top down berjalan bersama? Di satu sisi, teori persepsi konstruktif yang lebih top-down tampaknya bertentangan dengan teori persepsi langsung yang lebih bottom-up. Konstruktivis menekankan pentingnya pengetahuan sebelumnya dalam kombinasi dengan informasi yang relatif sederhana dan ambigu dari reseptor itu sendiri. Mereka menyarankan bahwa persepsi terjadi secara sederhana dan langsung. Dengan demikian, ada sedikit kebutuhan untuk pemrosesan informasi yang lebih kompleks. Nah, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Mbak Fitria. Untuk Mbak Fitria dipersilakan. Perception of object and form.
persepsi berpusat pada pengamat versus berpusat pada objek. Berikut ini merupakan bentuk representasi mental yang dibagi menjadi dua posisi umum, yaitu posisi pertama, representasi yang berpusat pada pengamat, adalah individu menyimpan cara objek yang terlihat baginya, jadi yang penting adalah penampilan objek bagi pengamat, bukan struktur objek yang sebenarnya. Bentuk objek bisa berubah tergantung dari sudut mana kita melihatnya. Posisi kedua, representasi yang berpusat pada objek, adalah individu menyimpan representasi objek, terlepas dari penampilannya kepada pengamat. Dalam hal ini, bentuk objek akan tetap stabil di berbagai orientasi. Orientasi ketiga dalam representasi adalah berpusat pada tegara. Dalam representasi yang berpusat pada tegara, informasi dicirikan oleh hubungannya dengan item yang dikenal atau menonjol. Persepsi grup hukum Gestalt. Hukum menyeluruh dari pendekatan Gestalt adalah hukum pragmatis. Prinsip Gestalt lainnya termasuk persepsi figur ground, kedekatan, kesamaan, kontinuitas, penutupan, dan simetri. Setiap prinsip menunjukkan hukum dasar pragnan yang menunjukkan bahwa melalui persepsi kita menyatukan rangsangan visual yang berbeda menjadi satu kesatuan yang koheren dan stabil. Prinsip-prinsip Gestalt memberikan wawasan deskriptif yang berharga ke dalam persepsi bentuk dan pola, tetapi mereka menawarkan sedikit atau tidak ada penjelasan tentang fenomena ini. Untuk memahami bagaimana atau mengapa kita mempersepsikan bentuk dan pola, kita perlu mempertimbangkan teori-teori penjelas persepsi. Dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Betaria. Dipersilahkan. Recognizing patterns and faces, mengenali pola dan wajah. Ada dua sistem pengenalan pola dan wajah menurut Marta Farah, yaitu Feature Analysis System atau sistem analisis fitur, dan Configurational System atau sistem konfigurasi. Yang pertama ada sistem analisis fitur. Sistem ini dikhususkan untuk mengenali bagian-bagian objek dan menyusun bagian-bagian tersebut menjadi suatu keseluruhan. Sistem analisis fitur dapat digunakan dalam pengenalan wajah. Misalkan, kita sedang melihat seseorang yang wajahnya tampak samar-samar akrab, tetapi kita tidak yakin siapa orang itu. Kita akan mulai menganalisis fitur-fitur wajah dan kemudian menyadari bahwa orang itu adalah teman yang sudah lama kita tidak jumpai. Yang kedua, ada sistem konfigurasi. Sistem ini dikhususkan untuk mengenali konfigurasi yang lebih besar, bukan menganalisis bagian-bagian objek atau konstruksi objek. Sistem konfigurasi adalah yang paling relevan dalam mengenali wajah. Ketika kita melihat seorang teman yang sering kita jumpai setiap harinya, kita mengenalinya menggunakan sistem konfigurasi. Manusia sangat bergantung pada sistem ini dalam kehidupan sehari-hari, sehingga kita mungkin tidak menyadari beberapa perubahan besar dalam penampilan teman kita, seperti rambutnya yang menjadi lebih panjang atau kacamata baru yang sedang mereka kenakan. Pada akhirnya, baik sistem konfigurasi maupun sistem analisis fitur dapat membantu untuk melakukan pengenalan dan pembedaan yang sulit. Ilmu saraf mengenai wajah dan pola. Sebagian pengenalan wajah terjadi di fusiform gyrus. Area otak ini merespon secara intens ketika kita sedang melihat wajah, namun tidak ketika kita melihat objek lain. Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan fakta bahwa manusia cenderung lebih kesulitan dalam mengenali bagian-bagian wajah dibandingkan dengan mengenali wajah secara menyeluruh. Oleh karena itu, pengenalan wajah tampak istimewa dan sangat tergantung pada sistem konfigurasi. Tidak semua peneliti setuju bahwa fusiform gyrus dikhususkan untuk persepsi wajah. Beberapa percaya bahwa fusiform gyrus adalah area aktivasi terbesar dalam persepsi wajah, namun area lain juga menunjukkan aktivasi yang sama, tetapi pada tingkat yang lebih rendah. Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh Ave. Selanjutnya ada the environment helps you see. Lingkungan memberikan isyarat yang membantu menganalisis gambar retina dan memfasilitasi konstruksi
persepsi yang sedekat mungkin dengan apa yang ada di dunia, setidaknya sejauh kita dapat memastikan apa yang ada di luar sana. Bagaimana kita menggunakan isyarat lingkungan untuk memahami dunia? Yang pertama ada keteguhan persepsi. Terjadi ketika persepsi kita tentang suatu objek tetap sama bahkan ketika sensasi proksimal dari objek distal berubah. Karakteristik fisik objek distal eksternal mungkin tidak berubah, tetapi karena kita harus mampu menghadapi dunia luar secara efektif, sistem persepsi kita memiliki mekanisme yang menyesuaikan persepsi kita terhadap stimulus proksimal. Dengan demikian, persepsi tetap konstan meskipun sensasi proksimal berubah. Di sini kita mempertimbangkan dua keteguhan utama, yaitu ukuran dan bentuk. Yang pertama, ada keteguhan ukuran, adalah persepsi bahwa suatu objek mempertahankan ukuran yang sama meskipun ada perubahan dalam ukuran stimulus proksimal. Besar kecilnya bayangan di retina tergantung langsung pada jarak benda itu dari mata. Objek yang sama pada dua jarak yang berbeda memproyeksikan gambar dengan ukuran berbeda pada retina. Seperti keteguhan ukuran, keteguhan bentuk berhubungan dengan persepsi jarak, tetapi dengan cara yang berbeda. Keteguhan bentuk adalah persepsi bahwa suatu objek mempertahankan bentuk yang sama meskipun ada perubahan bentuk dari stimulus proksimal. Selanjutnya ada persepsi kedalaman. Kedalaman adalah jarak dari suatu permukaan, biasanya menggunakan tubuh Anda sendiri sebagai permukaan referensi ketika berbicara dalam hal persepsi kedalaman. Penggunaan informasi mendalam ini melampaui jangkauan-jangkauan tubuh Anda. Saat Anda mengemudi, Anda menggunakan kedalaman untuk menilai jarak mobil yang mendekat. Ketika Anda memutuskan untuk memanggil seseorang teman yang sedang berjalan di jalan, Anda menentukan seberapa keras untuk menelpon. Nah, keputusan Anda didasarkan pada seberapa jauh Anda memandang teman Anda. Persepsi kedalaman mungkin bergantung pada lebih dari sekedar jarak atau kedalaman di mana suatu objek terletak relatif terhadap diri sendiri. Jarak yang dirasakan terhadap target dipengaruhi oleh upaya yang diperlukan untuk berjalan ke lokasi target. Persepsi mendalam adalah contoh yang baik tentang bagaimana isyarat memfasilitasi persepsi kita. Ketika kita melihat sebuah objek yang tampak kecil, tidak ada alasan otomatis untuk percaya bahwa objek itu lebih jauh. Sebaliknya, otak menggunakan informasi kontekstual ini untuk menyimpulkan bahwa objek yang lebih kecil lebih jauh. Selanjutnya untuk Mbak Anissa. Oke, next ada deficit in perception. Defisit ini dapat mengganggu kemampuan untuk mengenali apa yang mereka lihat dan dapat mengganggu kemampuan mereka untuk meraih apa yang mereka lihat tersebut. Seperti pada agnosia dan ataksia. Agnosia adalah kesulitan memahami apa. Orang yang menderita agnosia mengalami kesulitan dalam memahami informasi sensorik. Sering disebabkan oleh kerusakan pada batas lotus temporal dan oksipital. Bisa disebabkan juga karena ada aliran oksigen yang terbatas ke area otak. Terkadang sebagian akibat dari cedera otak atau traumatis. Penderita agnosia memiliki sensasi normal terhadap apa yang ada di depannya. Dapat melihat warna dan bentuk benda dan orang, tetapi tidak dapat mengenali apa benda itu. Nah, penderita agnosia, objek visual dapat melihat semua bagian dari bidang visual, tetapi objek yang mereka lihat tidak berarti apa-apa bagi mereka. Misalnya, seperti pasien agnostik yang melihat sepasang kacamata, pertama-tama mencatat bahwa ada dua lingkaran, lalu lingkaran lainnya, lalu ada palang, dan akhirnya menebak bahwa dia sedang melihat sebuah sepeda. Itu. Sepeda memang memiliki dua lingkaran dan sebuah palang. Gitu. Gangguan di wilayah temporal cortex dapat menyebabkan simultagnosia. Simultagnosia yaitu individu tidak dapat memperhatikan lebih baik dari satu objek
dalam satu waktu. Tidak dapat melihat setiap objek yang digambarkan secara bersamaan. Sebaliknya, orang tersebut mungkin dapat melihat salah satu gambar yang digambar, tetapi tidak melihat objek lainnya. Pada prosopagnosia, yaitu menghasilkan gangguan kemampuan yang parah untuk mengenali wajah manusia. Bahkan, penderitanya mungkin tidak dapat mengenali wajah mereka sendiri di cermin. Nah, fungsi gyrus fusiform belahan kanan sangat terlibat dalam hal ini. Khususnya gangguan ini dikaitkan dengan kerusakan pada lobus temporal otak kanan. Begitu. Nah, yang kedua ada ataksia, yaitu kesulitan memahami bagaimana. Ataksia optik yaitu gangguan kemampuan menggunakan sistem visual untuk memandu gerakan. Mengalami kesulitan meraih sesuatu dan mengalami masalah tersebut bahkan dengan keberadaan yang sepenuhnya terang. Seperti pada halnya saat kita pulang pada malam hari, mencoba menemukan lubang kunci di pintu depan, terlalu gelap untuk melihat, tapi kita terus meraba kunci tersebut, lubang kunci tersebut, dan membutuhkan waktu lama untuk menemukannya. Nah, ataksia dihasilkan dari kegagalan pemrosesan di korteks parietal posterior, tempat informasi sensomotor diproses. Diasumsikan bahwa proses tingkat tinggi adalah terlibat karena sebagian besar gangguan pasien bersifat kompleks, dan mereka memang dapat menangkap objek dalam keadaan tertentu. Seperti itu. Nah, penderita ataksia ini dapat meningkatkan gerakan mereka menuju tujuan yang terlihat. Ketika mereka bertahan, gerakan mereka selama beberapa detik. Gerakan segera dilakukan melalui pemrosesan aliran punggung, sedangkan gerakan tertunda memanfaatkan sistem ventral termasuk area occipitotemporal dan temporoparietal. Nah, selanjutnya, apakah pemrosesan persepsi independen satu sama lain? Nah, beberapa orang tidak dapat menyebutkan warna, orang lainnya tidak dapat mengenali gerakan atau wajah, orang lainnya dapat melihat cangkir di atas meja di depan mereka, namun tidak dapat menangkap cangkir itu. Kekhususan ekstrim dari defisit ini mengarah pada pertanyaan tentang spesialisasi, yaitu proses modural. Proses modural ini adalah proses yang dikhususkan untuk tugas-tugas tertentu, agar persepsi wajah dianggap sebagai proses yang benar-benar modural. Kita perlu memiliki bukti lebih lanjut bahwa proses tersebut adalah domain spesifik. Oleh karena itu, hanya menggunakan jenis informasi tertentu dan bahwa informasi tidak mengalir bebas melintas berbagai modul. Artinya, proses persepsi lain tidak boleh berkontribusi, mengganggu, atau berbagi informasi dengan persepsi wajah. Yang terakhir ada anomali dalam persepsi wajah. Defisit persepsi wajah warna, jauh lebih umum pada pria daripada wanita, dan mereka terkait secara genetik. Namun, mereka dapat hasil dari lesi pada ventromedial, occipital, dan lobus temporal. Ada beberapa jenis kekurangan warna yang kadang disebut sebagai jenis buta warna. Paling tidak umumnya adalah monokromatik batang, juga sering disebut akromasi. Akromasi yaitu tidak memiliki penglihatan warna sama sekali, atau sering dibilang buta warna murni. Dalam kondisi ini, kerucut tidak berfungsi, mereka hanya melihat bayangan abu-abu sebagai fungsi penglihatan mereka melalui batang mata.
kebanyakan orang yang menderita defisit dalam persepsi warna masih dapat melihat beberapa warna meskipun namanya juga buta warna. Dalam diskromasi, hanya 2 mekanisme persepsi warna yang bekerja, atau satunya tidak berfungsi. Akibat dari malfungsi ini adalah salah satu dari 3 jenis buta warna. Yang paling umum adalah buta warna merah dan hijau. Tidak dengan bentuk buta warna ini mengalami kesulitan dalam membedakan merah dan hijau. Meskipun mereka mungkin dapat membedakan, misalnya merah tua dan hijau muda. Bentuk ekstrim dari buta warna merah hijau disebut pratonopia, dan jenis buta warna lainnya ada deuteranopia, yaitu kesulitan melihat warna hijau dengan gejala mirip dengan protanopia, dan ada tritanopia, yaitu kebingungan antara biru dan hijau, dan kuning yang menghilang atau tampak sebagai warna merah terang. Baik, terima kasih. Saya kembalikan ke Mbak Dia. Baik, sudah selesai nih dari penyampaian presentasi dari kelompok kami, dari kelompok 10 nih. Gimana nih teman-teman? Sudah jelaskah ataukah masih bingung atau masih ada yang ingin ditanyakan nih? Nah, berhubung kalau ini kita rekam gitu, jadi jatuhnya kalau kalian ada yang ingin disampaikan atau tanggapan atau mungkin pertanyaan atau kurang paham mengenai materi yang kami sampaikan, bisa kalian tanyakan di dalam forum pertanyaan nih, begitu. Sekian itu dari presentasi dari kelompok kami, dan nanti apabila kalian bertanya, nanti akan kami usahakan untuk kami jawab, begitu. Mohon maaf bila ada salah kata nih, baik sengaja atau tidak sengaja nih dari kelompok kami. Sekian dari kami. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.